Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainisa Fitriani, NPM 201010144, Program Studi Teknik Informatika, kelas 1A non-regular Banjarbaru, mata kuliah program paket niaga, dosen pengampu Bapak Wagina Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis, daftar pustaka, dan penomoran pada halaman. Nah, yang pertama kita langsung saja mengedit judul bab menggunakan heading 1 dan subbab menggunakan heading 2. Cover termasuk ke dalam judul bab, maka dia menggunakan heading 1. Nah, di sini pilih heading 1, kemudian klik kanan, pilih modify. Di modify kalian bisa mengatur jenis huruf, ukuran huruf, dan juga warna hurufnya. Di sini saya memakai automatic ya, warna hitam. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Kita beralih ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada kata pengantar. Kalian blok saja ya kata pengantarnya. Dia juga termasuk judul, maka dia akan menggunakan heading 1. Nah, setelah itu di sini ada daftar isi ya, blok saja. Kemudian pilih heading 1 lagi. Di sini juga ada daftar tabel otomatis. Kalian blok saja, kemudian pilih heading 1. Setelah itu di sini ada daftar gambar otomatis ya. Dia juga merupakan sebuah judul, maka dia menggunakan heading 1 ya. Kemudian balik ke bab 2. Di bab 2 juga menggunakan heading 1 karena juga termasuk judul bab ya. Nah, heading 1. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Blok saja. Kemudian pilih heading 1. Nah, setelah itu kita mengedit subbab menggunakan heading 2. Nah, subbabnya terletak pada bab 1 dan bab 2 ya. Di sini kalian blok saja, kemudian kalian pilih heading 2, kemudian klik kanan, pilih modify. Di modify ini juga masih sama, kalian bisa menentukan jenis huruf dan ukuran huruf serta warna hurufnya. Di sini saya masih tetap menggunakan automatic, klik OK. Nah, kemudian langsung saja lakukan hal yang sama, yaitu menggunakan heading 2 pada setiap subbabnya ya. Kemudian di bab 2 di sini ada macam-macam media komunikasi, dia juga termasuk ke dalam subbab, maka menggunakan heading 2. Yang terakhir yaitu 2.2, blok saja, kemudian pilih heading 2. Nah, setelah ini kita akan melakukan penomoran pada halaman ya. Caranya tap 2 kali tepat di bawah teks ya, tap 2 kali, kemudian kalian akan berada di menu menu desain, kemudian pilih lagi tag number. Di sini saya memilih bottom opaque, di sini saya memilih file number 2. Nah, di sini untuk cover sampai dengan daftar gambar otomatis saya akan menggunakan angka Romawi. Maka caranya seperti ini, pilih pack number, kemudian format pack number. Nah, pilih di sini angka Romawi ya. Nah, angka Romawi, kemudian start at. Klik OK. Nah, dia akan otomatis seperti ini berubah menjadi angka Romawi ya. Kemudian pada bab 1 saya akan menggunakan angka Latin. Ya, di sini saya mengaturnya lagi karena tidak diawali dengan angka 1 ya. Kemudian saya pilih format pack number, pilihnya angkanya sudah pas, kemudian start at. Klik OK. Nah, maka dia akan mengatur seperti ini. Nah, mengapa perpindahan dari angka Romawi ke angka Latin itu kelihatan rapi? Karena sebelumnya saya sudah masuk ke menu pack layout, kemudian memilih bricks ya. Untuk pack ini, apabila kita masih menggunakan penomoran halaman yang sama, misalnya sama-sama angka Romawi, nah maka saya menggunakan pack. Kemudian untuk next pack, saya ini untuk perpindahan dari angka Romawi ke angka Latin, yaitu menggunakan next pack. Setelah itu, di sini saya akan mengedit daftar tabel otomatis. Di sini ada tabel, letakkan kursor tepat di bawah tabel ya. Kalian pergi ke menu reference, pilih insert caption. Kalian pilih tabel kedua tentang kelebihan ya tadi, kelebihan dan kekurangan ya, dan kekurangan. Nah, di sini klik OK saja. Karena ini sebuah tabel, maka kalian pilih tabel ya. Nah, kemudian pilih OK. Dia akan muncul seperti ini secara otomatis. Kemudian ini lakukan hal yang sama karena ini ada tabel lagi. Pilih insert caption. Kemudian tabel ketiga ini adalah fungsi ya. Masukkan saja fungsi. Klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita beralih ke bab yang berisi daftar tabel otomatis ya. Nah, di sini tepat di sini. Enter saja. Kemudian kalian pilih insert citation. Delete insert table of figures. Nah, di sini karena tadi ada sebuah tabel, maka kalian pilih tabel, klik OK. Nah, seperti ini dia akan muncul secara otomatis dengan format angka ya, penomoran yang sudah rapi.
Kemudian saya akan berpindah ke daftar gambar otomatis. Di sini saya menyediakan beberapa gambar. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Tepat letakkan kursor kalian di bawah gambar, kemudian pilih insert caption. Karena tadi sebuah gambar, maka kalian ubah di sini menjadi figur ya. Nah, figur ini ada gambar sebuah wayang ya. Kita tulis saja wayang di sini. Kemudian klik OK. Nah, dia akan muncul secara otomatis di bawah sini. Kemudian ini ada lagi, sini ada kesenian ludruk ya. Kita pilih lagi insert caption. Kemudian pilih figur ya, masih figur. Kemudian ini adalah ludruk ya, tulis saja ludruk. Kemudian klik OK. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Kemudian kita beralih ke bab atau judul bab yang berisi daftar gambar otomatis. Nah, di sini kemudian enter saja. Nah, di sini masukkan lagi insert table of figures. Kita pilih di sini tadi adalah figur atau foto. Kita pilih saja figur ya. Klik OK. Kemudian dia akan muncul seperti ini dengan penomoran halaman yang sudah rapi juga. Kemudian setelah ini kita akan memasukkan daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka kita harus menambahkan dulu teks ya dalam subbab. Di sini saya sudah menambahkannya terlebih dahulu di tempat di pengertian komunikasi. Letakkan kursor di sini. Kemudian, nah, teks ini saya mendapatkan dari jurnal artikel ya. Ini jurnal artikel yang saya ambil bagiannya. Saya mengambil bagiannya tepat di halaman 179, yaitu di sini. Nah, di halaman 179. Kemudian ini adalah tahun terbit, volume, nomor, kemudian bulannya. Di sini juga ada judul, di sini ada author, dan kendari ini adalah city-nya ya. Kita langsung ke Word lagi, kita tulis di sini. Nah, letakkan kursor tepat di belakang teks, kemudian kalian masih berada di menu reference. Pilih insert citation, kemudian add new search. Nah, di sini kita pilih, karena tadi saya memilih jurnal artikel, maka pilihlah ya. Kemudian edit, di sini namanya, nama depannya tadi, nama penulisnya yaitu, nama belakangnya yaitu tadi Nurinah ya, Nurinah. Kemudian nama awalnya yaitu Eti. Nah, Eti. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita pilih show all. Nah, di sini untuk net ya. Title-nya kini kita pilih komunikasi saja, komunikasi ya, komunikasi. Kemudian jurnal name-nya yaitu judulnya, di sini peranan komunikasi dalam pendidikan ya. Nah, kemudian tadi city-nya yaitu Kendari. Nah, tahun terbit tadi adalah 2013. Nah, kemudian pada bulannya tadi bulan Januari sampai dengan bulan Juni ya. Nah, seperti ini. Kemudian pack-nya kita ngambil dari halaman 179 ya. Kita mengambil dari halaman 179. Setelah itu kita lihat, kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada volume. Tadi volumenya 6. Kemudian isu ini sama dengan nomor ya. Tadi nomor 1. Kemudian klik OK, maka dia akan muncul otomatis seperti ini. Nah, seperti ini. Saya contohkan lagi, tapi dengan perumpamaan saja ya. Misalnya, di sini saya tambahkan lagi insert citation. Kemudian add new search. Pilih lagi, misalnya saya menggunakan book ya, buku. Sini edit, misalnya namanya Nadia. Nadia di sini Rahma ya. Rahma Nadia namanya. Rahma Nadia. Klik OK. Kemudian kita show all dulu. Kita lihat title-nya. Di sini title-nya misalkan masih sama ya. Kita pakai komunikasi saja. Kemudian tahun terbitnya misalnya 2019 di Kota Malang. Kota Malang. Kemudian publishernya adalah misalnya Jaksa Media ya. Nah, Jaksa Media. Kemudian klik OK. Nah, dia akan muncul secara otomatis seperti ini. Kemudian saya contohkan lagi. Misalnya di sini ya. Nah, di sini saya contohkan lagi. Kalian masuk ke insert citation, kemudian add new search. Di sini kita pilih misalnya report ya atau berita. Nah, di sini edit. Namanya misalnya Mida ya. Di sini Hamidah. Nah, di sini klik OK. Setelah itu kita show all dulu. Kita lihat title-nya misalnya kita samakan saja komunikasi ya. Nah, kemudian tahun terbitnya misalnya 2020 kemudian publishernya masih sama yaitu misalnya Jaksa juga ya. Nah, masih sama, kita samakan saja. Kemudian di Kota Malang. Di Kota Bandung misalnya ya. Supaya agak beda. Nah, di sini. Nah, kemudian pilih OK karena kita sudah memenuhi recommend field-nya.
Nah, sudah, dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke daftar pustakanya, kita enter saja. Di sini kita masih berada di menu reference, kalian bisa pilih bibliografi. Nah, saya di sini memilih yang bibliografi aja ya. Nah, langsung. Kemudian dia akan muncul secara otomatis seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Kemudian, setelah itu kita beralih ke daftar isi ya. Nah, di daftar isi ini kita masuk saja ke daftar isi dulu. Nah, di sini kita enter ya. Kemudian kalian pilih table of contents, masih di menu reference juga. Nah, di sini saya memilih automatic table 2 ya. Nah, seperti ini. Dia akan seperti ini. Nah, dia akan langsung masuk dan di sini dia juga sudah terurut secara otomatis melalui penomoran halaman tadi ya. Nah, dia sudah urut. Nah, seperti ini. Kemudian saya kontrol A ya. Nah, saya atur jenis huruf dan ukuran hurufnya. Di sini saya menggunakan Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya yaitu 12. Nah, sudah. Kita lihat hasilnya ya. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini sudah rapi dengan penomorannya. Kemudian kita menggunakan heading yang sama untuk subbab dan judul babnya. Nah, seperti ini. Ini juga sudah rapi ya. Jadi, sudah kelihatan lebih bagus dari sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.